Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu? Oke, ya bisa ya. Terima kasih banyak Pak, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga dari SPN yang telah mengundang kami. Pak Agus, apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Ini saya jadi nggak enak nih Bapak hadir langsung, saya lewat online. Mohon maaf, kami memang sejak 18 bulan masih bekerja di rumah, jadi kita belum bisa masuk ke kantor juga Pak. Jadi untuk beberapa kegiatan di luar kami juga meminta kalau bisa melalui online. Ini izin saya mewakili dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, agak panjang, TNP 2K. Memang kami berada di bawah kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sebenarnya kami tidak hanya melihat isu perlindungan sosial saja, tapi juga mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan secara umum, Bapak Ibu. Tetapi saya memang sejak 2010 ya hingga sekarang memang khususnya secara spesifik untuk melihat mengenai social protection ya. Jadi konteksnya jaminan sosial itu sebagai bagian dari perlindungan sosial secara umum. Ini izin saya share screen, Bapak Ibu. Beberapa sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus. Mungkin saya berharap nanti akan ada tambahan-tambahan insight ya, pandangan juga yang mungkin bisa memperkaya juga pemahaman kita mengenai perlindungan sosial, terutama untuk kepesertaan ya, jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan Pak Agus yang sudah lebih lama dan sudah selama ini memang selalu melihat juga mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai direktur umum, tentu beberapa pandangan kami mungkin ada beberapa yang memang kami lihat sudah banyak progres, tetapi kemudian kami juga mengidentifikasi beberapa potensi-potensi untuk bagaimana kita bisa memberikan perlindungan sosial bagi semua di sepanjang hayat mereka gitu. Jadi memang konsepnya adalah di social protection, untuk social protection for all. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini sebagai gambaran saja beberapa yang akan kami sajikan. Semoga bisa menjawab tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Moderator ya. Jadi sebelum kita sampai pada specifically mengenai perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua, kami izinkan untuk memberikan beberapa gambaran secara makro. Biasanya kami mengangkat dulu analisa makronya untuk melihat sebenarnya potensinya dan tantangannya itu di mana sebelum kita bisa merekomendasikan kebijakan ataupun program apa yang sekiranya bisa memperluas ataupun memperkuat apa yang selama ini sudah menjadi sistem dari perlindungan sosial di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah familiar bahwa saat ini ya penduduk kita ada 270 juta, memang 57%-nya adalah kelompok usia produktif ya, usia 19 sampai 59 tahun. Tetapi jadi sebenarnya kita memang punya potensi yang cukup besar di kelompok usia produktif ini, dan tentu tidak hanya potensi juga, tetapi it also comes dengan challenges ya, tantangan juga untuk kelompok usia produktif ini. Dan kami juga melihat ada tren kenaikan dari penduduk lansia. Jadi saya sudah sejak 5 tahun terakhir melihat tren kenaikan dari lansia ini. Memang kita lihat setiap tahun itu ada tren kenaikan. Jadi memang diperkirakan kita itu Indonesia akan menuju aging society. Nah Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, kalau dari kami memang melihat bahwa untuk seluruh kelompok populasi di Indonesia, mulai dari usia anak, kemudian usia sekolah, usia kerja, dan lansia itu, kita semua masing-masing memiliki tantangan dan juga kekuatan. Nah ini saya highlight beberapa tantangannya, jadi memang semua masing-masing punya tantangan di sini, dan dengan adanya pandemi ini juga sebenarnya beberapa tantangan, berbagai tantangan yang dihadapi sebelum pandemi mungkin ada eskalasi ya akibat pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, secara spesifik untuk kelompok usia produktif ini memang seperti yang Bapak Ibu juga sudah ketahui, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa kita sebagian besar angkatan kerja yang bekerja di Indonesia ini
memang bekerjanya masih di sektor informal. Jadi hampir di 2020 kalau nggak salah itu masih 60%, 2021 ada sedikit penurunan, dan kemudian juga karena pandemi juga ada tren peningkatan dari pekerja ter-PHK, kemudian atau pekerja yang dirumahkan dan lain-lain. Nah, itu menambah tantangan lagi dari kelompok usia produktif kita saat ini. Tetapi Bapak Ibu, walaupun demikian kami juga di TNP2K mencoba juga untuk melihat sebenarnya tren jangka panjangnya seperti apa, karena kan walaupun kita tidak melihat informal itu sebagai sesuatu yang negatif ya, tetapi kemudian kalau kita melihat dari komposisi penduduk usia kerja yang bekerja ini, memang hasil proyeksi kami jangka panjang itu menunjukkan dalam jangka panjang Indonesia nanti situasinya untuk angkatan kerja akan lebih banyak yang bekerja di sektor formal. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mendorong perbaikan dari perlindungan sosial bagi kelompok usia ini. Dan kami juga melakukan proyeksi Bapak Ibu mengenai tren aging. Ini juga BPS juga melakukan hal yang sama untuk melihat bahwa jadi kalau saat ini memang populasi penduduk kita ini besar di kelompok usia produktif ya 2020. Tapi kemudian kalau kita lihat 30 tahun ke depan, ini nanti jumlah yang kelompok usia produktif ini mulai masuk jadi lansia, termasuk saya juga ini, saya akan menjadi lansia dalam 30 tahun ke depan. Jadi postur dari populasi kita juga akan meramping di kelompok usia produktif dan menuju ke negara yang menua sebenarnya Indonesia. Jadi kita harus melihat itu sebagai mengantisipasi tren penuaan atau tren aging dari negara kita. Nah, kalau berdasarkan data terakhir yang kami miliki, Bapak Ibu, memang sayangnya untuk tabungan pensiun itu hasil analisa kami menemukan bahwa untuk jaminan pensiun ini baru dimiliki oleh kelompok lanjut usia dari kelas menengah atas. Jadi kalau kita breakdown society kita dari termiskin hingga terkaya, itu yang punya tabungan pensiun atau jaminan pensiun itu yang di desil 8 ke atas. Nah, sebagian besar desil 1 yang paling miskin hingga desil 7 itu masih belum punya akses yang memadai ke pensiun ya atau jaminan hari tua. Nah, ini kan harusnya kita semua ya sudah mulai memikirkan, dan idealnya kalau kita sudah juga jadi lansia itu memiliki pensiun, tetapi memang saat ini sayangnya kita belum punya luxury ke sana. Nah, ini menjadi another set of challenges untuk kita juga. Nah, ini Bapak Ibu, ini kami pernah juga melakukan hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan kalau misalnya saat ini ada individu berusia 25 tahun ya, dia baru bekerja, kemudian nanti dia mau pensiun di 60 tahun dengan paling tidak punya pensiun sekitar 1.200.000 gitu ya di 2000 pada saat dia berusia 60 tahun itu sedikit di atas garis kemiskinan yang kami perkirakan di 2053. Nah, itu harus mulai menabung Bapak Ibu hasil kalkulasi kami ini untuk bisa memiliki pensiun 1.200.000. Dia tuh si pemuda tadi itu hasil hitung-hitungan kami perlu mulai menabung sekitar 718.000 per bulan agar bisa punya tabungan sebesar 162 juta ini. Nah, kalau kita melihat dari pengeluaran penduduk ya, pengeluaran per kapita penduduk itu, ini kenapa kita lihat dari pengeluaran untuk memberikan gambaran bahwa sebenarnya siapa sih yang sanggup untuk menabung 700.000 ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari desil yang paling miskin hingga desil 7, itu rata-rata memang pengeluaran per kapita mereka itu seperti desil termiskin 350.000. Jadi sangat tidak mungkin dia bisa punya atau menabung untuk hari tuanya hingga ke desil 7 ya. Jadi desil 7 juga pengeluarannya atau PPK per kapitanya ada sekitar 700.000. Nah, ini memang kita bisa melihat bahwa akan menjadi tantangan juga ya bagi penduduk kita untuk bisa mulai menabung gitu ya, untuk menabung masa tua kita. Jadi memang berat juga kalau kita lihat dari beberapa analisa secara makro yang kami temui. Karena Bapak Ibu ini secara singkatnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus. Jadi kalau di Indonesia memang kita punya skema social protection ya. Jadi payung besarnya adalah social protection yang terdiri dari 3. Kalau secara operasional itu ada bansos. Bansos itu yang didanai oleh pemerintah. Kemudian ada jamsos. Jamsos ini membutuhkan kontribusi peserta.
Walaupun untuk skema Jamsus kita sebenarnya untuk kesehatan itu hibrid ya, jadi ada sebagian untuk yang 40% terbawah itu preminya atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah, tapi kemudian untuk yang 40% ke atas harus membayar iuran ya berdasarkan kelas yang mereka pilih. Dan ada program terkait livelihood atau mata pencaharian. Nah, kita sebenarnya dibandingkan sebagai negara berpenghasilan menengah ini, komponennya itu sudah punya semua ingredient dasarnya untuk punya perlindungan bagi seluruh kelompok penduduk, mulai dari anak, usia kerja, hingga lansia. Tapi memang skemanya ini ada bermacam-macam. Jadi kalau yang untuk bansos tadi ada untuk lansia ada, penyandang disabilitas ada, untuk ketahanan pangan juga ada, lalu untuk pendidikan ada, dan ini juga ada program Keluarga Harapan, dan skema kontribusi atau Jamsos ada dua ya, kita yang besar yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu untuk yang bansos sebelum pandemi ya, alokasi dan program-program serta alokasi anggaran pemerintah untuk kelompok yang kalau untuk bansos ini saat ini untuk 25% terbawah, kalau untuk yang kesehatan penerima bantuan iuran itu 40% terbawah. Dan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan ini tidak perlu dijelaskan, tapi memang kalau kita melihat situasi jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus juga, dan kami juga melihat hal yang sama bahwa saat ini kan sebenarnya sektornya itu, angkatan kerja kita itu kebanyakan bekerja di sektor informal, tetapi kemudian kondisi kepesertaan dari jaminan sosial ketenagakerjaan itu sebenarnya beda dengan kondisi angkatan kerja. Jadi banyak yang menjadi peserta adalah peserta penerima upah yang majority mereka bekerja di sektor formal. Dia agak berbanding terbalik dengan kondisi ketenagakerjaan. Dan BPJS juga sebenarnya telah melakukan berbagai upaya ya untuk mendorong perluasan kepesertaan, terutama juga untuk yang sektor informal nih, karena ini memang tap-in yang perlu kita sama-sama pikirkan bagaimana akan lebih banyak lagi individu dari angkatan kerja yang bekerja di sektor informal ini memiliki akses ke Jamsos ketenagakerjaan. Nah, ini hanya sekilas saja, ini data kami dapatkan per 2020, Pak Agus. Kami sempat studi juga mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama di 3 wilayah, mungkin agak beda ya nanti konteksnya. Jadi memang tadi juga disampaikan beberapa tantangan dan kami juga mengidentifikasi beberapa tantangan tambahan gitu seperti regulasi. Ya, kalau bansos itu Bapak Ibu regulasinya sangat terbatas, tapi kalau Jamsos ini sebenarnya regulasinya banyak sekali. Nah, tetapi bukan berarti regulasi yang banyak itu juga mempermudah dari program tersebut. Jadi ketika kami melakukan analisa malah banyaknya regulasi ini ada regulasi-regulasi yang menghambat upaya untuk kelompok pekerja ini bisa punya perlindungan. Nah, ini mungkin selain regulasi juga ada masalah juga di sosialisasi dan edukasi juga, kemudian penjangkauan yang peserta di sektor informal, lalu ada juga isu ketidakpatuhan yang tentu juga diketahui oleh Bapak Ibu, dan ada beberapa isu-isu yang lain. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu mengenai social protection dalam bentuk bansos maupun Jamsos selama pandemi ini. Jadi memang pemerintah itu karena krisis yang sedang terjadi, bagaimana bisa memberikan menahan ya agar yang kelompok yang rentan ini jangan sampai jatuh miskin gitu. Jadi cukup banyak berbagai program yang diberikan dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk tidak hanya membantu yang 40% terbawah, tetapi juga yang di atas yang tadinya mungkin mereka nggak butuh bantuan dari pemerintah, tapi karena karena PPKM, karena COVID, itu jadi mereka ada yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Jadi ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hingga 2021 ini juga masih berjalan, dan 2022 kalau diharapkan pandemi ini bisa terkendali, mudah-mudahan tidak lebih memburuk dari tahun ini dan ada perbaikan. Tentu, tapi kalau saya sih kami melihatnya bahwa semaksimal mungkin ya pemerintah telah memberikan perlindungan sosial selama pandemi ini dengan cukup baik, walaupun mungkin belum bisa mengcover semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini yang bagian terakhir untuk yang rekomendasi kami mungkin juga sebagai penutup mengenai yang apa yang menjadi dari hasil analisa kami, identifikasi yang kami lakukan, kira-kira apa nih sebenarnya, kan kita sudah tahu ya, kita sudah tahu challenge-nya, kita sudah tahu kekuatannya. Nah, sekarang
rekomendasinya bagaimana nih untuk bisa menuju perlindungan sosial yang bisa memberikan perlindungan secara komprehensif kepada semua. Nah, intinya memang di bagian bansos ini kita terus mendorong adanya perbaikan untuk ketepatan sasaran dan lain-lain. Begitu juga dengan Jamsos, bagaimana jaminan sosial itu bisa melindungi juga mulai dari usia anak hingga lanjut usia, terutama untuk kesehatan ya kalau untuk anak, dan memang secara bertahap bisa fully funded oleh peserta yang willing dan able untuk berkontribusi agar sustainable. Ini juga yang kami petakan bahwa yang tadi ke depannya nih Indonesia akan seperti apa dan perlindungan seperti apa yang kira-kira bisa berkontribusi untuk memastikan semua kelompok terlindungi dengan baik. Nah, untuk jangka pendek memang ada beberapa arahan dari Pak Wapres. Nah, ini yang sedang kami dorong adalah bagaimana pekerja formal maupun informal ini bisa menjadi peserta dari program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama untuk yang jaminan hari tua, karena kami punya concern yang cukup tinggi terkait aging ini. Takutnya nanti kita tua tapi kita nggak siap sehingga kita tua dan miskin gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, bagaimana memang kita bisa mulai invest sekarang sebelum nanti tiba-tiba jumlah lansianya jauh lebih banyak dan semakin banyak lansia nanti di 30 tahun mendatang yang tidak punya akses ke pensiun atau jaminan hari tua. Nah, ini Bapak Ibu, 2 slide terakhir sebagai penutup beberapa rekomendasi untuk mendorong ya perluasan kepesertaan agar memastikan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua. Jadi memang tadi mengenai regulasi juga kami mendorong ada penyederhanaan dan ini sedang dilakukan juga oleh pemerintah, BPJS dan lain-lain, lalu juga bagaimana ada keterhubungan integrasi sistem pendataan, kemudian bagaimana terus mendorong perluasan kepesertaan dan juga mempertahankan kepesertaan yang saat ini sedang ada, kemudian edukasi sosialisasi, dan ada beberapa rekomendasi spesifik lainnya. Nah, ide kami Bapak Ibu sebenarnya untuk perlindungan sepanjang hayat bagi semua bagi kelompok pekerja rentan ini, memang kan pemerintah itu di RPJM-nya itu punya mandat ya untuk memberikan bantuan iuran bagi Jamsos Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan yang akan dimulai dengan PBI, JKK, dan JKM. Itu regulasinya sedang difinalisasi dengan harapan bisa mulai secara bertahap diberikan di 2022 hingga 2024. Nah, kemudian di kelompok yang tengah-tengah ini, Bapak Ibu, ide kami memang sebenarnya ini harus hybrid ya. Mungkin kalau mengharapkan seluruh pekerja, terutama yang rentan ya, baik formal maupun informal berkontribusi, tapi mereka juga misalnya ngepas. Nah, ini mungkin perlu ada inovasi-inovasi untuk alternatif seperti kalau kami hasil pembacaan kami dilakukan oleh negara lain seperti yang disebut dengan matching defined contribution atau co-kontribusi dan juga family binding gitu. Misalnya kalau ada kelompok usia produktif nih, dia punya lansia, kemudian dia bisa jadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, maka misalnya orang tuanya lansianya bisa dapat bantuan sosial dari pemerintah. Nah, ini ide-ide inovasi ini yang kami pikir harus mulai dieksplorasi dan bisa mulai kita lihat ya atau kita uji cobakan. Kemudian yang di kelompok ketiga ini tentu jika pekerja ini memiliki kemampuan dan keinginan, bagaimana terus didorong agar mereka punya perlindungan ya yang komprehensif untuk kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan lain-lain. Nah, terakhir ini mengenai rekomendasi peranan serikat pekerja ataupun serikat buruh ya dalam perluasan kepesertaan, terutama untuk memastikan social protection for all adalah sebenarnya ada berbagai macam peranan yang bisa dilakukan gitu. Bagaimana misalnya teman-teman dari serikat pekerja, serikat buruh ini bisa bekerja sama juga dengan pemerintah untuk membantu sosialisasi dan edukasi, kemudian juga berperan aktif juga dalam upaya perbaikan regulasi, lalu membantu juga untuk memberikan pemikiran atau masukan ya terobosan-terobosan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk memperluas kepesertaan Jamsos, terutama untuk yang pekerja miskin dan rentan. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Agus, Pak Moderator dan semuanya dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.